Kabar berita Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Detik-detik Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan yang telah terjadi pada momen tanggal 1 Oktober tahun 2022 menjadi tragedi berdarah dan merenggut ratusan korban jiwa para supporter Aremania dan Aremanita. Laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya memang merupakan pertandingan besar, dengan perebutan gengsi bagi kedua tim maupun para pendukungnya. Malam itu, ada kurang lebih 42.000 pendukung yang memadati Stadion Kanjuruhan. Pertandingan berjalan lancar hingga peluit akhir ditiup wasit Agus Fauzan Arifin, dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Di Stadion Kanjuruhan hanya dihadiri oleh pendukung Arema FC, tidak ada kuota tiket untuk supporter tim tamu. Berawal dari beberapa supporter yang turun ke arena lapangan, akhirnya diikuti oleh banyak pendukung lain yang ikut berlarian ke arena dengan cara melompat pagar, sehingga mengakibatkan kericuhan. Kericuhan ini terjadi bukan antara sesama pendukung Arema FC, namun antara Aremania dengan petugas keamanan yang malam itu bertugas di dalam area stadion. Petugas kemudian menembakkan gas air mata untuk mengurangi massa. Namun, tembakan gas air mata itu tidak hanya diarahkan ke pendukung yang saat itu berada di dalam lapangan. Tembakan gas air mata tersebut diarahkan pada tribun penonton, yang saat itu masih ada ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, yang belum meninggalkan arena. Gas air mata di pertandingan sepak bola jelas dilarang otoritas sepak bola dunia FIFA. Hal itu tertuang dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation, pasal 19 tentang Pitchside Stewards huruf B yang melarang adanya senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan. Tembakan gas air mata itu membuat panik ribuan penonton yang ada di Stadion Kanjuruhan, dan ribuan penonton yang ada di tribun berusaha untuk bergegas keluar agar tidak terkena dampak tembakan gas air mata tersebut. Sementara kondisi di dalam gedung VIP Stadion Kanjuruhan mulai terjadi kepanikan. Pada mulanya hanya ada 1 hingga 2 rombongan supporter yang membopong rekan mereka dalam kondisi lemas akibat terkena tembakan gas air mata. Sejumlah letusan terus terdengar dari dalam gedung. Dalam waktu yang sangat singkat, berkali-kali rombongan supporter memasuki area VIP Stadion Kanjuruhan dengan membawa rekan mereka yang mengalami sesak napas, pingsan, hingga ada yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kondisi lorong gedung VIP Stadion Kanjuruhan bisa dikatakan seperti sebuah rumah sakit yang sedang dipenuhi oleh pasien-pasien yang membutuhkan penanganan medis dengan cepat. Namun, petugas medis yang ada di stadion malam itu sangatlah terbatas. Petugas medis yang saat itu bertugas juga kewalahan akibat banyaknya korban yang tidak sadarkan diri. Proses evakuasi dan upaya untuk menyelamatkan korban itu bukan hanya melibatkan petugas medis, melainkan seluruh orang yang ada di lokasi itu, termasuk para Aremania dan Aremanita. Apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan malam itu sungguh memilukan. Eskalasi kericuhan terjadi cukup cepat, termasuk juga dengan mulai berjatuhannya korban. Bergeser ke pintu-pintu tribun, kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Berdasarkan sejumlah keterangan saksi mata yang selamat, pintu yang merupakan satu-satunya akses keluar hanya terbuka dengan ukuran sangat kecil. Teriakan sejumlah rekan pendukung yang meminta bantuan terus terdengar dari sejumlah titik di dalam gedung tersebut. Terdengar suara menangis, minta tolong, teriakan-teriakan histeris, semakin membuat panik keadaan saat itu. Segala upaya penyelamatan diri para supporter semakin tak beraturan, dengan berlarian dan berdesak-desakan menuju pintu keluar. Banyak korban yang tergeletak di salah satu lorong VIP Stadion Kanjuruhan. Sementara di depan gedung, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Aremania yang saling membantu rekannya berusaha membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Proses evakuasi korban dari Stadion Kanjuruhan menuju sejumlah rumah sakit terdekat tidak hanya menggunakan ambulans. Truk TNI, Polri, hingga sejumlah kendaraan lain juga dikerahkan untuk membawa korban yang mencapai ratusan orang tersebut. Arya Daniel Kabiro Lumajang mengabarkan.